Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabbibil asbab. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arbab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lidzawil uquli wal albab. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil munazzali ilaihil kitab wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Darul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini saudara-saudara sekalian sedang berada di rumahnya masing-masing. Pada kesempatan ini akan kita melanjutkan pengajian kitab Taqrib atau yang disebut dengan Fathul Qarib. Pada waktu pertemuan kita yang lalu, kita telah selesai membahas Qismul Ibadah, bagian ibadah dari kitab Fathul Qarib ini. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Qismus Tsani, bagian yang kedua, yaitu tentang muamalah, di mana akan dimulai dengan kitab tentang hukum jual beli. Baiklah, sebelum lebih jauh diterangkan tentang kitab hukum-hukum jual beli ini, kita baca dulu bersama, dan kalian untuk mengikuti ya dengan baik, jangan sampai ada yang salah di dalam menerjemahkan melughat, yaitu dengan bahasa Sunda, baik itu struktur kalimatnya, mubtada khobarnya, fi'il fa'il dan seterusnya, supaya kalian perhatikan dengan baik. Jangan sampai ketika mengulang ini beberapa catatan kalian ketika menyampaikan setoran bacaan kitab itu masih ada yang kurang dari bacaan-bacaan ya, secara i'rab maupun secara makna. Oleh karena itu diharapkan untuk bisa secara detail meniru apa yang disampaikan bacaan oleh Bapak ya. Kalian perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i. Ari ieu kitab eta nerangkeun hukum-hukumna jual beli. Wa ghairiha sareng salianti jual beli. Minal muamalati tina mangpirang-pirang muamalah. Kaqiradin seperti hutang piutang, wa syirkatin kongsi atau syirkah, wal buyu'u sareng ari jual beli atau kalimat al-buyu eta jam'u bai'in, jama tina lapad bai'. Wal bai'u sedengkeun ari bai' lugotan cek lugot eta muqabilatu syai'in, saling narima hiji perkara, bisyai'in ku hiji perkara. Pada khola mangka asup naon ma perkara, laisa anu lain ma bimalin kalawan harta. Ka khomrin
seperti khomer, arak. Wa amma syar'an sareng anapun ari bae numutkeun syariat eta fa ahsanu mangka aya anu leuwih hade. Atulangi eta fa ahsanu ma mangka aya ta'rif anu leuwih hade. Qila dicarioskeun kieu fi ta'rifi. Qila dicarioskeun kieu ma fi ta'rifihi dina ta'rifna bae. Innahu sanya-nyana ari bae nyata jual beli eta tamliku ainin maliyatin, penguasaan atas sesuatu zat yang bersifat kebendaan, bimuawadatin kalawan nganggo alat tukar menukar, bimuawadatin kalawan pertukaran. Biizni syar'iyyin kalawan izin syara. Aw tamliku manfaatin atau menguasai suatu manfaat. Ini atapnya kepada innahu tamliku. Tamliku yang pertama. Aw tamliku manfaatin atawa nguasaina hiji manfaat mubahatin anu dimenangkeun alat ta'bidi netepan kana salawasna bisamanin maliyin kalawan harga anu bangsa harta atau benda. Fa kharaja mangka kaluar bimuawadatin kalawan kecap muawadah naon al qiradu nyaeta hutang piutang. Wa biizni syar'iyyin atap kana bimuawadatin sareng kaluar oge kalawan kecap biiznin syar'iyyin izin syara naon ar-riba nyaeta riba. Wa dakhala sareng asup fi manfaatin tina kecap manfaat naon tamliku haqqil bina nyaeta nguasaina hak hiji bangunan. Wa kharaja sareng kaluar bithamanil ujrati kalawan kecap. Wa kharaja sareng kaluar bithamanin kalawan kecap harga naon al ujratu ujroh. Ujroh teh upah buruh. Fil ijarati atau bisa disebut juga yang disebut ujroh itu adalah ongkos ya. Fil ijarati dina sewa menyewa. Fa innaha mangka saestuna ari ujroh eta la tusamma henteu dingaranan ujroh samanan kana harga. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulangnya dan menjelaskannya secara bahasa Indonesia ya, supaya kalian juga bisa memahami makna atau terjemah bebas dari kitab ini. Kitabu Ahkamil Buyu'i, kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum buyu' wa ghairiha dan selain daripada buyu' minal muamalati dari berbagai interaksi bisnis muamalah itu.
Jadi kitab ini adalah menerangkan tentang hukum-hukum jual beli dan juga lain-lain yang terkait dengan muamalah. Muamalah dalam pengertian yang luas adalah interaksi sosial di antara seseorang dengan seorang yang lain atau seseorang dengan banyak orang, itu adalah muamalah, interaksi. Ya lawannya adalah ibadah. Kalau ibadah itu interaksi antara seseorang dengan Khalik. Kalau ini interaksi orang dengan orang, itu muamalah. Dalam pengertian yang khusus, terminologi khusus, diterjemahkan muamalah itu adalah interaksi bisnis. Nah, jadi ini kitab di samping menjelaskan tentang jual beli, juga akan dibahas tentang interaksi bisnis, ya. Apakah itu kakiradin seperti hutang piutang, wasyirkatin atau juga syirkah, kerjasama, ya. Atau kita biasa menyebutnya sebagai musyarakah, ya. Musyarakah, kerjasama antara dua orang yang berbisnis begitu atau lebih di dalam mengelola suatu bisnis, maka itu namanya adalah syirkah. Orang biasa menyebut sebagai kongsi begitu. Dan tentu banyak hal-hal lain yang tersangkut dengan interaksi muamalah ini. Baik aspek-aspek akad-akad yang lain, misalkan yang terkenal dalam dunia perbankan kita sekarang, ya. Apakah itu sistem mudharabah, ya, atau juga sistem bai' bitsaman ajil, atau istisna misalkan, ya, salam dan sebagainya, itu dibahas dalam kitab ini. Musannif di sini hanya menyebutkan kakiradin wa syirkatin, seperti hutang piutang dan juga syirkah. Wal buyu', kata buyu' yaitu jual beli, ini adalah jam'u bai'in, jamak taksir dari lafaz bai', ya. Sudah tahu apa yang disebut dengan jamak taksir, yaitu ma taghayyara an bina'i mufradih, kan? Sudah pada tahu itu definisi dari jamak taksir. Jadi buyu' adalah jamak taksir dari lafaz bai'. Maknanya apa? Wal bai' jual beli, lughatan menurut bahasa, yaitu muqabilatu syai'in bi syai'in. Ini muqabilah itu maknanya adalah lil musyarakah, bina musyarakah. Fa'ala yufa'ilu, itu wazannya qabala yuqabilu, muqabalatan. Nah, ini artinya adalah saling berhadapan, atau dalam konteks ini adalah saling menerima sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau kita simulasikan si A dengan si B, si A menyerahkan sesuatu, kemudian si B menerima sesuatu. Kemudian sebagai gantinya si B juga menyerahkan sesuatu kepada si A. Itu yang dimaksud dengan muqabilatu syai'in bi syai'in. Padakhala, maka masuk atau tercakup, ya, ma laisa bimalin, sesuatu yang bukan harta. Ya, tidak disebut harta. Mana? Ka khamrin, seperti khamr. Jadi secara umum, secara bahasa, ya, tukar menukar khamr misalkan dengan sesuatu yang lain, itu bisa saja secara bahasa disebut bai', ya. Tetapi menurut syara tentu belum tentu itu dikategorikan sebagai bai'. Bahkan bukan belum tentu juga, dipastikan, karena kita jelas
memahami di dalam Al-Quran, ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Ya kalau jual beli khamar, karena itu barang yang diharamkan, tentu adalah tidak boleh. Ya. Tidak diizinkan oleh syara. Pasti yang namanya jual beli itu adalah harus sesuatu yang betul-betul halal. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan bagaimana jual beli yang halal itu. Ya. Nah ini yang dimaksud baik secara bahasa bisa di dalamnya adalah yang bukan harta. Jadi khamar itu tidak dikategorikan sebagai mal, ya, menurut definisi ini. Ya. Wa amma syar'an, adapun baik menurut syara, ya, fa ahsanu ma qila fi ta'rifih. Ada definisi yang lebih baik, ya, dikatakan dalam ta'rifnya, innahu tamliku ainin maliyatin. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah penguasaan atas sesuatu zat maliyatin yang bersifat kebendaan. Maliyatin yang bersifat kebendaan. Artinya barang, ya. Sesuatu barang, menguasai akan sesuatu barang bimuawadatin, dengan menggunakan penukaran. Atau bisa menggunakan alat tukar. Ya, alat tukar itu ya bisa berupa mata uang itu, atau juga benda lain sebagai penukarannya, ya, yang berbobot sama, maksudnya, atau nilainya sama, ya, itu bisa dikategorikan sebagai jual beli. Seperti jual beli tradisional pada umumnya, ya, ada penjual beli tradisional di masyarakat tertentu. Tapi tentu dalam masyarakat modern yang namanya jual beli itu, ya, transaksi jual beli itu sudah menggunakan apa yang disebut dengan nuqud, ya, atau juga fulus, bahasa Arab disebut begitu, dengan uang atau dengan mata uang, ya. Nah, itu definisi jual beli secara syar'a, yaitu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin, dengan alat tukar, biizni syar'iyyin, dengan izin syara'. Au tamliku manfaatin mubahatin, atau menguasai suatu manfaat yang diperbolehkan alat ta'bid selamanya. Bithamanin maliyin, dengan harga yang bernilai harta. Jadi ulangi, yang dimaksud dengan jual beli, ya, secara lughah, ta'rif yang paling bagus menurut musannif di sini, fa ahsanu ma qila fi ta'rifih, yaitu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biizni syar'iyyin, atau tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid bithamanin maliyin. Ya. Penguasaan atas suatu harta dengan alat tukar diperbolehkan oleh syara, atau, nah itu ataunya, atap aunya kepada tamliku, atau tamliku manfaatin, atau menguasai manfaat yang diperbolehkan. Ya, hukumnya boleh saja begitu. Artinya normal, ya, normal saja. Ada sesuatu yang boleh, ya, alat ta'bid selama-lamanya. Bithamanin maliyin, dengan harga yang juga bersifat harta. Musannif mengecualikan, dalam bahasa kitab disebutnya fakharaja. Fakharaja, maka keluar, bimuawadatin, dengan ta'rif tadi bimuawadah, jadi harus dengan alat tukar, maka keluar atau tidak tercakup jual beli, karena
tidak tercakup kepada kata bimuawadhah. Apa itu al-qardu? Al-qardu itu adalah qirad. Al-qiradu ya, yaitu qirad. Qirad itu adalah utang piutang ya. Wa biizni syar'iyyin, dan juga dikecualikan dengan ungkapan izni syar'iyyin, izin syara. Artinya diizinkan, diperbolehkan oleh syara. Nah, apa? Yaitu ar-riba. Tidak boleh jual beli tetapi mengundang unsur riba ya. Atau bahasa populer sekarang itu ada yang disebut dengan maghrib. Singkatan maghrib itu maisir, goror, riba. Itu nggak boleh. Karena di situ ada al-zulm. Di situ ada kezaliman ya. Dan itu tidak termasuk kategori biizni syar'iyyin. Ya. Atau juga ada ihtikar, macam-macam itu ya. Ada penipuan, ada unsur-unsur penipuan. Laisa minna man ghasyana. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan, bukan umat kami yang mengecoh. Atau bai'ul gharar tadi, seperti tadi ya. Nanti dalam penjelasan yang lebih luas, kelanjutan dari bab-bab ini tentu akan dibahas macam-macam jual beli yang diperbolehkan oleh syara dan juga jual beli yang dilarang oleh syara. Termasuk mana akad-akad yang diperbolehkan oleh syara dan juga akad-akad yang tidak dibolehkan oleh syara. Wa dakhala fi manfaatin. Ini kan tadi ada definisi au tamliku manfaatin, atau menguasai manfaat. Nah, masuk dalam kategori fi manfaatin, lafad fi manfaatin. Apa? Tamliku haqqil bina, menguasai hak suatu bangunan. Nah, ini juga kategorinya adalah berarti masuk kepada definisi jual beli. Apa? Menguasai hak atas suatu bangunan. Kita menempati sesuatu tempat dengan bayaran untuk selama 1 tahun misalkan, atau untuk selama 1 bulan, atau untuk selama 1 hari, maka kita menguasai bangunan itu. Rumah misalkan disewa 1 tahun, disewa 1 bulan, atau hotel misalkan 1 kamar. Nah, itu adalah tamliku manfaatin. Masuk tuh pada kategori makna dari manfaat, menguasai manfaat. Dan itu berarti masuk kepada tasawurnya tadi dari definisi jual beli secara syar'an ya. Haqqul bina. Tamliku haqqil bina ya, tamliku haqqil bina. Wa kharaja, dan juga keluar ya, artinya dikecualikan. Tadi ada kata-kata bisamanin ya. Ala ta'bidi bisamanin maliyin. Nah, dengan harga ya, dengan harga. Dikecualikan dari definisi ini kalau bersifat apa yang disebut al-ujrah, upah. Nah, upah ini tidak termasuk kategori bisaman. Kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian orang itu dibayar dengan upah. Nah, upah ini bukan jual beli. Upah ini bukan jual beli. Karena musannif mengecualikan wa kharaja bisamanin al-ujrah. Ya, fil ijarah. Misalkan di dalam suatu sewa menyewa. Fa innaha, maka sesungguhnya yang
ujroh itu, fa innaha, maka sesungguhnya ujroh itu la tuthamma thamanan, tidak dinamai sebagai thaman, ya, tidak dihargai sebagai harga, ya, dengan suatu harga tertentu, ya, tidak bisa disebutkan kategori walaupun bentuknya sama, uang, misalkan kita jual beli dengan uang, kita juga menyewa orang untuk melakukan suatu perbuatan, ya, itu juga uang, tetapi itu bukan dinamai dalam kategori jual beli, ya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini dulu yang bisa disampaikan, perlu dipahami sebagai awal kita mempelajari bab buyu', ya, bab jual beli. Sebetulnya kenapa hanya diungkapkan dalam kata buyu' begitu? Sebenarnya lengkapnya buyu' wasyira'. Tetapi memaknai buyu', ya, mahdzub dari syira'nya itu ya diterjemahkan. Jadi sebenarnya kalau kita menyebutkan jual beli al-buyu' wasyira' begitu kan. Tetapi dengan kata buyu' sendiri sudah mewakili bahwa kata itu adalah jual beli. Ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu muqaddimah yang bisa dipahami dengan baik oleh kita ketika kita akan memahami lebih luas lagi dari pembahasan tentang muamalah secara khusus, yakni muamalah dalam pengertian bisnis dalam kitab ini. Insyaallah pada kesempatan lain kita teruskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.